Halo, nama saya Reni Fadiani. Halo, nama saya Ica. Nama saya Sandy Fardiansyah. Nama gue Randy. Nama saya Lala. Saya Halif. Nama saya Fitri Mailani Lestari. Nama gue Gilang Ramadan. Salam matahari terangkum di bumi bersama awan cahkan senyuman mengarungi senja dan deburan ombak. tak kena ragu Singsing lengan baju dari timur barat selatan. Walaupun udah kedua kali di pulau, tetap deg-degan. Alasan saya ikut KIJP adalah karena saya ingin memperkenalkan profesi dokter ke anak-anak. Saya ingin anak-anak tahu lebih langsung dari dokter umum tentang apa pekerjaan dokter itu, bagaimana cara menjadi dokter, dan alat-alat apa saja yang bisa digunakan oleh dokter. Yang paling menarik pada KIJP kali ini adalah mereka sangat antusias ketika saya memperkenalkan alat-alat dokter seperti stetoskop dan tetes palu. Bahkan mereka ingin sekali berulang-ulang memakainya. Riangku di siang hari, tenangku di sore hari, kenangku di malam hari. Alasannya ikut KIJP tentunya ingin berbagi sih intinya. Ingin berbagi tentang cita-cita, tentang profesi, dan bagaimana bersemangat untuk terus berprestasi. Kesempatan untuk berprestasi bukan hanya untuk anak-anak yang tinggal di kota tentunya, tapi bagi mereka juga yang mungkin tinggal di pulau atau di daerah terpencil. Dengan ikut KIJP ini, alhamdulillah punya pengalaman baru bagaimana bertemu dengan anak-anak di pulau, di Kepulauan Seribu khususnya. Mereka juga punya cita-cita yang luar biasa. Nah, kami yang hadir di sini tentunya mendorong mereka untuk berani mengejar mimpi mereka. Tenangku di pagi hari, riangku di siang hari, tenangku di sore hari, kenangku di malam hari. Atas dasar penasaran sih sebenarnya, tahu kehidupan di sini gimana. Nah, selama ini kan juga kalau ke Pulau Seribu itu kan buat hiburan doang kan, nggak tahu gitu sebenarnya kehidupan mereka tuh seperti apa. Penasaran sih. Pertama ngajar di kelas 1, masuk ke kelas 1 itu anaknya bener-bener antusias banget. Terus kan aku kan ngasih tahu gitu tentang profesi aku. Mereka nggak ada yang ngerti sih sebenarnya, cuma akhirnya aku ajak buat mewarnai
ceritanya mewarnai kamar, dapur, dan mereka tuh antusias banget gitu. Terus sampai kerjaannya tuh nanya melulu, sampai bingung gitu jawabannya, nggak tahu gitu jawabannya mau apa gitu. Selain saya ingin memperkenalkan pekerjaan saya sebagai editor, saya juga ingin memperkenalkan dunia perbukuan yang saya jalani selama beberapa tahun ini, bahwa buku sangat penting bagi kita semua, terutama jika ditanamkan sejak anak-anak. Buku itu bisa membawa mereka ke dunia yang lebih luas lagi daripada di Pulau Pari ini. Seru banget dan anak-anaknya sangat antusias, dan ternyata mereka banyak yang nggak tahu profesi saya, tentu saja. Saya lebih banyak ngajak mereka main-main dan mengenalkan mereka tentang asiknya membaca buku. Terus juga mereka juga antusias ikut bermain dengan saya, dan harapannya sih semoga kecintaan mereka terhadap membaca bisa lebih ditingkatkan lagi. Awalnya saya diajak teman saya untuk ikut ngajar di pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Awalnya juga saya ragu-ragu, tapi setelah saya jalani kayaknya asik-asik aja. Saya ajarkan apa yang biasa saya lakukan mulai dari awal saya masuk sebagai peneliti, mulai dari apa itu survei, kemudian menggunakan peralatan apa saja, kemudian apa yang saya lakukan menggunakan panel surya dan beberapa alat konversi energi menjadi listrik. Sebagai tahu juga bagaimana sih sekolah di pulau yang nggak jauh dari Jakarta tapi berbeda dengan Jakarta. Kemarin di sekolah gue ngajar kelas 2, kelas 4, kelas 6, dan kelas 5. Pagi-pagi di kelas 2 dengan menggunakan kostum adat, ngajarin wayang, kayak gimana menghormati dan mencintai budaya sendiri dengan menggunakan wayang di kelas 2. Dan ternyata menit-menit pertama bagus, kayak semua antusias dan pengen nyobain wayangnya kayak gimana. Kelas 6 menggunakan pakaian adat Sunda, saya mengajarkan tari saman. Dan siswa-siswanya begitu antusias dengan budaya Indonesia. Ya, so far so good lah. Suka dengan karakter anak di pulau karena berbeda dengan karakter anak di Jakarta atau di daratan-daratan yang lain. Lebih seru, lebih menantang. Saya mengajarkan anak-anak di SD Pari 1 tentang pemilahan sampah organik, sampah anorganik, terus bagaimana membedakan air bersih dan air yang kotor. 3 miliar. Alima sudah menabung di bank dan di ATM ini mengajak mereka untuk memiliki cita-cita sejak mereka masih kecil, dan karena cita-cita itu sebenarnya adalah doa bagi diri mereka sendiri. Ketika cita-cita itu sudah tertanam di diri mereka sendiri sejak kecil, maka semakin kuat rasa untuk ingin mewujudkan cita-cita tersebut. Saya menjelaskan sejarah alat transaksi yang digunakan oleh orang-orang zaman dahulu hingga saat ini. Mereka harus mengenal bahwa transaksi di zaman sekarang ini nggak cuma bisa dengan uang saja. Saya membawa mesin EDC dan mengajarkan mereka cara bertransaksi, dan mereka cukup merasa keinginan mereka untuk menggunakan mesin EDC itu sangat tinggi. Ada yang mau beli helikopter, ada yang mau memberangkatkan haji orang tua mereka dengan cara membayar menggunakan mesin EDC. Dan di situ mereka jadi membuat doa bagi diri mereka sendiri bahwa
ini loh, saya mau punya rumah nantinya, pengen punya helikopter, ingin memberangkatkan haji orang tua saya. Pada ayah dan ibu tersayang, hari ini saya senang sekali karena kedatangan bapak dan ibu guru tamu dari Jakarta. Mereka mengajarkan tentang meraih cita-cita. Kalau sudah besar nanti saya ingin menjadi dosen karena ingin membagi ilmu kepada orang lain. Semoga saya selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah agar dapat mewujudkan cita-cita ini. Saya berjanji untuk selalu rajin belajar, bekerja keras, pantang menyerah, dan patuh pada orang tua demi mencapai cita-cita. Terima kasih kepada ayah dan ibu, selalu sayang kepada Karoma. Karoma juga sayang kepada ayah dan ibu dari anakmu yang tersayang. Terima kasih. Dewasa, apa yang kan ku katakan? Idola. Lu karenanya udah. Kalau sudah besar nanti saya ingin menjadi pemain sepak bola karena ingin membanggakan Indonesia dan memenangkan Piala Dunia. Reni ingin menjadi guru karena Reni ingin mengajarkan beberapa ilmu kepada mereka semua. Kalau sudah besar nanti Sani ingin menjadi guru karena Sani ingin mengajar murid-murid. Semoga Sani selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah agar dapat mewujudkan cita-cita ini. Sani berjanji untuk selalu rajin belajar, bekerja keras, pantang menyerah, dan patuh kepada ayah dan ibu demi mencapai cita-cita. Terima kasih kepada guru, selalu sayang kepada orang tua. Dari Kalau sudah besar nanti saya ingin menjadi pelukis menyenangkan ayah dan ibu. Juga menyambut gembira ya, karena ini kan komunitas inspirasi, jadi membuka wawasan anak-anak ketika besar nanti apa yang dia cita-citakan gitu. Seperti saya contohnya dulu gini, jadi saya baru terinspirasinya sekarang. Dulu saya waktu kecil ada bude saya jadi guru. Nah waktu kecil itu saya sering diajak beliau ke sekolah. Nah saya dulu belum terpikir ini inspirasi untuk saya gitu. Jadi saya gini, enaknya jadi guru begitu.